Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan namanya. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang baru pada pagi hari ini. Kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami ada semua karena kasih setia-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh jiwaku memuji-Mu. Ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, ku berikan hatiku dan jiwaku, oh, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Nyatakan jalan-Mu. Oh, nyatakan jalan-Mu. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tanah di tengah semak duri. Saudaraku,
bagaimana kita dapat berbuah baik di tengah situasi dunia yang sangat tidak baik. Tuhan ingin kita menghasilkan buah yang baik. Dan setiap orang dilihat dan dinilai dari buah-buah kehidupannya yang baik. Untuk menghasilkan buah kehidupan yang baik tidaklah mudah. Karena akan banyak menghadapi rintangan dan situasi dunia yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang kerajaan surga, tentang keselamatan, yaitu tentang penabur. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 13 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-22. Saya bacakan untuk saudara. Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi benih itu jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-22. Makna dari ayat sebelumnya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara, benih itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itulah kehidupan. Benih yang baik ini, jika jatuh di tanah yang bersemak duri, tidaklah mungkin dapat bertumbuh dan berbuah. Jadi saudaraku, untuk bertumbuh dan berbuah, kita harus memiliki tanah hati yang baik. Sehingga kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh di dalam menerjemahkan setiap buah-buah roh. Dan menghasilkan buah yang baik. Sekali lagi, tetapi jika benih itu jatuh di tanah hati yang penuh dengan semak duri, maka dipastikan oleh firman Tuhan tidak akan berbuah. Saudara, ada dua hal yang membuat benih ini, firman ini tidak bertumbuh dengan baik dan sama sekali tidak berbuah. Ini adalah sebuah ancaman, saudara, di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ayat yang ke-22 itu katakan, ancaman pertama adalah kekhawatiran dunia. Kekhawatiran masuk ke dalam dunia ini dengan dosa. Dan dia merupakan buah dari sebuah kutukan. Kekhawatiran masuk mengisi celah-celah hati dan pikiran kita. Yang akibatnya dengan kekhawatiran ini akan menjerat, akan menyusahkan kita, bahkan akan melukai. Inilah efek dari duri, saudara. Duri akan menghimpit benih yang baik. Jadi saudara perhatikan, ketika kekhawatiran dunia ini bekerja di dalam hati kita, pikiran kita, hidup kita, maka itu akan merupakan sebuah hambatan yang besar untuk kita mendapatkan keuntungan dari benih firman Tuhan. Untuk kita bisa maju dalam pengenalan akan Tuhan. Selain itu, kekhawatiran akan dunia ini akan memakan habis semua semangat jiwa yang seharusnya kita kerahkan untuk perkara-perkara ilahi. Ada banyak hal tentang kekhawatiran dunia, saudara. Dia akan mengalihkan kita dari kewajiban-kewajiban kita sebagai anak Allah menjadi anak-anak dunia. Kekhawatiran dunia pun akan memadamkan pijar-pijar kehidupan, pijar-pijar perasaan yang baik menjadi perasaan-perasaan yang negatif. Kekhawatiran dunia pun akan memutuskan banyak tali-tali iman sehingga kita terputus tali-tali iman itu. Tekad iman kita menjadi putus. Jadi saudara, orang yang khawatir hanya akan memikirkan banyak-banyak hal-hal yang
tidak begitu penting, sehingga mengabaikan hal-hal utama yang lebih penting, yaitu Tuhan sendiri dengan kasih dan kuasa-Nya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita jangan khawatir akan apapun juga. Jangan khawatir akan hidupmu. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat 6. Sebetulnya masih banyak sekali nasihat Tuhan untuk kita jangan khawatir. Tapi saya bagikan untuk saudara satu aja di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, hal yang pertama, kekhawatiran dunia akan menghimpit firman itu. Dan firman Tuhan sekali lagi katakan untuk kita, jangan khawatir. Hal kedua yang mengancam benih itu untuk bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita adalah tipu daya kekayaan. Saudara, tidak sedikit orang-orang yang jatuh karena kekayaannya. Orang giat, orang rajin itu baik sehingga mereka memiliki banyak harta. Mungkin tampaknya, saudara, tampaknya ketika kita sudah banyak harta atau orang yang memiliki banyak harta, seolah-olah masalah yang pertama yaitu kekhawatiran dunia itu sudah selesai, sudah aman. Padahal kita masih berada di dalam jerat dan kita bisa terbelenggu oleh banyak harta. Sekali lagi saudara, kekayaan itu perlu. Pekerjaan Tuhan itu memerlukan banyak biaya. Demi kemuliaan nama Tuhan, kekayaan itu perlu. Tetapi jangan sampai kekayaan itu mengendalikan kita. Jangan sampai kita mengandalkan kekayaan sepenuhnya dalam hidup ini. Dan jangan sekali menaruh harapan-harapan kita hanya pada kekayaan semata. Terlebih jangan sampai kita merasa puas berlebihan akan kekayaan dunia ini. Karena ketika keadaan ini menjadi bagian kita, maka benih itu akan menghimpit kita sehingga kita tidak berbuah. Batu akan menghimpit akar, tetapi duri itu akan menekan supaya benih itu tidak berbuah. Jadi pada hari ini saudara, suka atau tidak suka, jadikanlah Allah sebagai satu-satunya harta abadi, sebagai jaminan keselamatan kita. Jangan sekali-kali kita bermegah dengan kekayaan. Yeremia 9 ayat 23. Atau jangan sekali-kali kita mempercayakan diri kita kepada kekayaan, maka kita akan jatuh. Amsal 11 ayat 28 mengatakan seperti itu. Jadi saudaraku, mari lewat renungan pada pagi hari ini, kita diminta untuk memiliki tanah hati yang baik. Karena kalau kita memiliki tanah hati seperti di dalam semak duri, maka kita tidak akan berbuah. Mari miliki hati yang tidak khawatir. Jangan kamu khawatir. Dan jangan terperdaya oleh kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Karena itu semua semu, saudara. Tetapi marilah kita berjuang untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya harta abadi kita, sehingga kita dapat bertumbuh dan berbuah yang baik di pemandangan Allah, dan kita boleh menerima keselamatan dari Allah, dan kerajaan surga menjadi bagian kita. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh memiliki hati yang baik, sehingga kami boleh berbuah demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap
firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas.